Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Louisiana Avenue Interchange atau disebut dengan The Highway 7. Tujuan dari usulan proyek The Highway 7 atau TH7 dan Louisiana Avenue Interchange adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk di persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue. Proyek yang diusulkan menghilangkan simpang bersinyal sebidang existing dan menggantinya dengan simpang bersinyal tak sebidang. Berikut adalah ilustrasi dari Louisiana Avenue dan The Highway 7. Kemudian Louisiana Avenue berfungsi sebagai koridor utara selatan yang vital melalui kota. Lokasi ini dilalui sekitar 10.000 hingga 15.000 kendaraan per hari. Persimpangan TH7 dilalui 35.000 hingga 40.000 kendaraan per hari. Proyek ini sangat esensial dalam mengurangi kepadatan dan konflik untuk masyarakat umum yang bepergian, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Perubahan-perubahan yang dilakukan termasuk menambahkan jalan setapak dan jalur sepeda, sehingga peningkatan mobilitas akan berdampak pada publik transit, pejalan kaki, dan pesepeda. Studi lalu lintas menunjukkan kebutuhan proyek ini penting untuk pembangunan kembali, di mana pada masa yang akan datang perumahan-perumahan akan semakin padat. Stasiun LRT di mana di masa depan dan perluasan rumah sakit terdekat. Ini untuk ilustrasinya dan juga project description untuk yang direkomendasikan adalah yang di sebelah kanan. Sedangkan untuk di sebelah kiri adalah jalan existing. Tentu saja ini adalah kondisi pada tahun 2010 lalu. TH7 atau The Highway 7 adalah jalan arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat perekonomian dengan daerah pengembangan perumahan di kota St. Louis Park, kota Minnesota, kota Hopkins, dan juga kota Minneapolis. The Highway 7 adalah jalan bebas hambatan 4 lajur terbagi. Louisiana Avenue adalah jalan raya 4 lajur tidak terbagi yang bersimpangan dengan TH7. Persimpangan dikontrol dengan sistem lampu merah. Jadi The Highway 7 dan juga Louisiana Avenue adalah dua jalan yang bersimpangan. Untuk cost model, berikut adalah kesimpulan yang diambil oleh tim value engineering. Roadway item sebesar 33% dari biaya proyek, pemindahan tanah dan sisa-sisa yang terkontaminasi pada The Highway 7 sebesar 23% dari total biaya proyek, jembatan baru di Louisiana Avenue sebesar 13% dari total biaya proyek. 4. Tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi hak jalan. 5. Tidak jelas apakah disertakan juga item pemindahan tanah dan sisa-sisa yang terkontaminasi, baik penggalian dan penimbunan. Tim merasa diperlukan seed pile dalam jumlah besar selama operasi ini, tetapi tidak tahu apakah biaya tersebut masuk dalam perkiraan. Kemudian tidak diketahui di mana tanah terkontaminasi perlu dibuang, dan bisa jadi item ini membutuhkan biaya yang besar. Proyek ini dianalisis oleh tim value engineering menggunakan satu cost model. Cost model didapat dari tim proyek sehingga dapat baseline cost estimate sebagai berikut. Ini tadi yang disebutkan ada item jalan 33%, engineering yang 17%, contaminated soil removal and backfill, sisa-sisa tanah yang 16%, jembatan 13% dan seterusnya. Yang digambar di sebelah kanan adalah gambar diagram visualisasi dari tabel yang sebelah kiri. Kemudian ada fast diagram. Fast diagram dari proyek ini menunjukkan bahwa mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan membuka akses adalah fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi utama sekunder dari proyek ini mencakup membangun persimpangan dan konstruksi bertingkat. Ini adalah phase diagramnya. Untuk penjelasannya juga ada performance attribute matrix. Jadi dengan matrix matrix performa dilihat mana yang objek yang lebih important dengan subjek A, B, C, D, E, F, G. Ada maintenance operation, local operation, maintainability, construction impact, environmental impact, project schedule, dan risk. Kemudian untuk rekomendasi, studi oleh tim VE menghasilkan 44 ide-ide berbeda untuk proyek ini. Ide-ide ini kemudian dibandingkan dengan baseline proyek, sehingga
Didapatkan 8 rekomendasi terbaik yang dapat menghasilkan pengurangan pengeluaran sebesar 3,9 juta sampai 5,1 juta dolar dan rata-rata kenaikan performa jalan dari 7 sampai 11%. Kemudian ini summary recommendation-nya yang ada ini ya, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada poin-poin sebagai berikut. Ada 8, mohon maaf. 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5A, dan 5B. Karena kompetensi dari tiap rekomendasi memberikan dampaknya tersendiri, maka dibuat 3 implementasi berbeda sebagaimana tabel berikut. Ada skenario A yang menghasilkan kenaikan performa sebesar 8%, yaitu dengan mengimplementasikan 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4. Kemudian skenario B menghasilkan kenaikan performa sebesar 7%, yaitu mengecualikan poin 3 dan poin 5B. Kemudian ada skenario C menghasilkan kenaikan performa sebesar 11% dengan mengecualikan poin 3 dan poin 5A. Dengan saving masing-masing skenario berbeda-beda, itu ada yang disebutkan tadi, skenario A 4,1 juta dolar, skenario B 5,1 juta dolar, dan skenario C 3,9 juta dolar. Kemudian untuk penjelasannya, perbaikan tanah dasar atau VE nomor 1A yaitu konsep awal membuang tanah dan sisa yang terkontaminasi kemudian mengganti dengan tanah baru. Diasumsikan membutuhkan terpal sementara dan penopang untuk mempertahankan penggalian yang stabil. Sedangkan konsep yang direkomendasikan adalah menggunakan teknologi perbaikan tanah seperti deep soil mixing, stone column, fibro compaction, dan pemadatan daripada menggunakan penggalian. Konsep original 4,4 juta US dollar. Sedangkan konsep rekomendasi sebesar 2 juta US dollar. Untuk VE nomor 1B, konsep awal itu membuang tanah seperti yang sebelumnya. Sedangkan konsep rekomendasi yaitu menggunakan timbunan ringan seperti IPS, geofoam, atau ban yang dihancurkan. Dengan konsep rekomendasi 2,2 juta dolar untuk balok IPS. Ini bisa dilihat ilustrasinya, yaitu ground improvement, kemudian ada lightweight fill. Ini ada yang ketiga adalah VE nomor 1C, timbunan dan tiang pendukung. Konsep rekomendasinya itu menggunakan timbunan dengan tiang pendukung dengan menanam tiang beton atau baja, atau bisa menggunakan auger caspels atau kolom batu di area di mana tanah yang dapat dimanfaatkan berada. Membangun lapisan tanah diperkuat untuk mendukung jalan dan timbunan jembatan. Konsep originalnya 4,4 juta dengan konsep rekomendasi 1,9 juta. Itu, dan juga ada VE nomor 2. Konsep awal menggunakan dinding cantilever cast in place. Konsep rekomendasi mengganti dinding cantilever cast in place dengan reinforced stiffness slopes atau RSS. Konsep original 2,2 juta, konsep rekomendasi 1,1 juta. Ini ada ilustrasinya, yaitu pile supported embankment dengan pancang. Kemudian yang kedua ada reinforced slopes. Ini ada bundaran VE nomor 3, yaitu bundaran laju tunggal. Konsep awal, rencana awal menggunakan 2 lajur tiap arah pada Louisiana Avenue di bawah konstruksi jembatan The Highway 7, menghubungkan bundaran utama ke bundaran selatan. Kedua bundaran memiliki 2 lajur. Konsep rekomendasi Louisiana Avenue dan kedua bundaran dibuat hanya 1 lajur setiap arah yang bisa diekspansi di kemudian hari saat pelayanan menurun. Berkira penghematan 0,5 juta US dollar. Kemudian ada apa namanya? Rekomendasi pada ada rekomendasi, ini adalah ilustrasi rekomendasi pada nomor 3 dan juga ada other item. Kemudian ini ada menghilangkan median di Louisiana Avenue VE nomor 4. Konsep awal itu menggunakan median ditinggikan di Louisiana Avenue sepanjang area proyek, dan juga ada konsep rekomendasi direkomendasikan menghilangkan median ditinggikan dari desain
agar memberikan jalan kesan nuansa perumahan dan berpotensi membantu lalu lintas dan mengurangi area kedap air. Perkiraan penghematan 0,1 US dollar. Ini adalah rekomendasinya, single lane roundabout, dan juga rekomendasi nomor 4 yaitu remove median on Louisiana Avenue. Kemudian ada persimpangan Tight Urban Diamond Interchange 2D di VE nomor 5A. Konsep awal menyediakan akses ke The Highway 7 via Button Hook Ramps yang terletak di timur laut dan barat daya kuadran. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Sedangkan untuk konsep rekomendasi menggunakan profil dan rencana yang sama dengan ide dasar dan membangun Tight Urban Diamond Interchange atau 2D. Konsep original 16,5 US dollar. Konsep rekomendasi 15 juta US dollar. Kemudian untuk persimpangan bundaran satu titik, yaitu konsep 5 yang poin B, yaitu konsep awal membangun 4 bundaran untuk menyalurkan lalu lintas The Highway 7 ke dan dari Louisiana Avenue menggunakan persimpangan Button Hook. 2 bundaran adalah persimpangan Button Hook yang menerima lalu lintas dari dan ke The Highway 7 dari jalan depan. Kemudian 2 bundaran lainnya yaitu dibangun antara Louisiana dengan jalan depan yang sama. Konsep rekomendasi yaitu membangun bundaran satu titik dengan bundaran satu lajur yang dapat diubah yang mengakomodasi lalu lintas rem dari dan ke the Highway 7. Bundaran terletak di Louisiana dan terbentang sampai the Highway 7. Bundaran satu lajur dapat diubah tetap dibangun pada persimpangan antara Louisiana atau Lake dan Louisiana atau Walker. Perkiraan penghematan yaitu 0,3 US dollar. 0,3 juta US dollar. Ini untuk ilustrasinya. Ini ada Tight Urban Diamond, yang kedua ada single point roundabout. Kemudian ini ada validation yang nomor 1 sampai 3, ini ada speed structure-nya. Ini yang validation 2, ini jalan depan yang disebutkan tadi. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.